Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Maulana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan Bandung tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video ujian kinerja untuk memenuhi kelulusan dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan pembelajaran di kelas 9 dengan materi sifat positif pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hari Rabu tanggal 5 September tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat. Yang tidak masuk siapa? Ridho sama Ridho kenapa? Sakit. Sakit. Ridho sama Rajuni sakit. Ridho sakit. Rajuni sakit. Dapat mau masuk berapa ya? Oh iya. Udah mandi semua dah? Udah, Pak. Sarapan udah? Udah. Belum? Ntar istirahat, lagi sarapan. Terakhir saya enggak? Boleh. Boleh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa? Siap. Bapak. Siapa yang mau menyiapin? Adrian. Biasa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pelajaran hari ini apa? Gurunya siapa? Pak Fajar. Pak Fajar, guys. Nah, ini materi kita hari ini apa? Hari ini ada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena minggu lalu kita ngebahas materi tentang Pokok pikiran. pikiran, terus makna alinea. Nah, sekarang kita ngebahas sikap positifnya terhadap Pikiran. pokok pikiran. Gitu. Apa sih sikap positifnya dari setiap pokok pikiran? Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu dulu. Apa? Tahu nggak lagu? Tahu. Tahu siapa? Yang Biasa. mau memimpin? Sang merah putih
tahun 1945 dalam berbagai bidang kehidupan. Ada pertanyaan tidak? Hah? Maksudnya mengaplikasikan itu nanti artinya kalian harus menerapkan ya sikap-sikap positif terhadap pokok pikiran tersebut ya. Nah sebelumnya nanti ya bagian lomba tugas dulu untuk setiap kelompok ya, untuk setiap kelompok. Nanti ini kelompok satu kemarin lah kelompok satu. Oke, kelompok satu. Berarti kelompok satu itu kelompok persatuan. Kelompok dua kemarin siapa? Ini ya. Nah, kelompok kedua itu berarti kelompok keadilan sosial. Kelompok ketiga siapa? Kita. Kelompok ketiga itu adalah kelompok kedaulatan rakyat. Kelompok empat kelompok ketuhanan dan kemanusiaan. Nah nanti itu menjadi tugas kelompok kalian mengisi atau menuliskan sikap positif dari kelompok kalian karena persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ini apa? Ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi nanti kalian mencari apa saja dari tayangan apa namanya presentasi dan tayangan video. Kalian nanti mencari apa sih yang pernah kalian lihat mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam sikap positif itu. Lalu bagaimana cara menanggapinya, gitu ya? Perilaku yang seharusnya terjadi itu seperti apa? Oke. Nah ini pertama kelompok pikirannya dulu. Kelompok pikiran itu ada 4 ya sesuai dengan kelompoknya kalian. Yang pertama ada kelompok pikiran apa? Persatuan, berarti kelompok 1. Yang kedua ada kelompok apa? Keadilan. Ya. Kelompok pikiran ketiga ada kedaulatan. Keempat adalah ya. Nah nanti dari materi-materi ini kalian nanti secara berkelompok mencari apa sih yang menjadi permasalahan di dalam pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat dan ketuhanan. Apa yang menjadi masalah? Nanti di sini ada materi dan tayangan videonya yang bisa kalian menjadikan masalah. Lalu cara cara penanganannya seperti apa atau perilaku yang seharusnya itu seperti apa yang mencerminkan pokok pikiran. Nah nanti lalu dipresentasikan ya apa yang kalian dapat. Dari lembaga kerjanya sudah ada dan di modul pun sudah ada ya, di modul pun sudah tertera materinya. Oke, kita lanjut yang pertama dulu nih. Nah, ternyata sikap positif itu bisa diterapkan di berbagai macam lingkungan. Yang pertama bisa di lingkungan apa nih? Pertama diterapkan di lingkungan keluarga. Lalu bisa diterapkan di dalam lingkungan Sekolah. Lalu apa lagi? Masyarakat. Terus Negara. Oke, jadi di dalam keempat lingkungan itu ternyata sikap positif bisa diterapkan. Yang pertama nih, kelompok persatuan, kelompok 1, ya. Apa sih yang mencakup dari kelompok persatuan itu? Nah, dalam lingkungan keluarga nih, apa yang bisa menjadi contoh? Persatuan di lingkungan keluarga itu apa? Menghargai sesama anggota keluarga, terus hidup rukun, terus sopan santun, ya. Nah ini untuk bahasan dari kelompok 1. Masih kelompok 1, ternyata kelompok 1 itu mengenai pokok pikiran persatuan untuk di lingkungan sekolah. Nah itu siapa yang ada di situ?
Mirip siapa? Mirip saya, Pak. Mana yang ompong ya, Pak? Ya, Om. Regis. Nah, terus di dalam sekolah bisa berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia rumahnya di Duren Jaya, mau dia rumahnya di apartemen, tetap kita harus berteman dengan siapapun dan berperan aktif dalam belajar kelompok. Artinya di dalam kelompok itu jangan mengandalkan beberapa orang saja. Jadi semuanya harus aktif. Aktif saya juga. Amin. Amin. Nah, di lingkungan masyarakat. Masyarakat mana tuh? Pak. Ya, Amerika ini benar. Ya, itu artinya kalian harus bisa membaur dengan masyarakat. Enggak ngedekam baik kalau kata orang Bekasi mas. Ngedekam baik artinya diam aja di rumah gitu. Misalkan ada tetangganya yang sakit, kalian nggak tahu. Ya, antisosial. Ya, ada kegiatan Karang Taruna kerja bakti, kalian Di sini kan tahu nih Pak, ikatan. bagus. Berarti misalnya kemarin tuh 17 Agustusan. Saya mau masuk pemuda Pancasila. 17 Agustusan kalian bisa berperan aktif dalam 17-an. Ya. Selanjutnya di lingkungan yang lebih besar, yaitu di lingkungan negara. Artinya di dalam lingkungan negara kalian kalau jalan kemanapun, misalkan lagi di kereta, lagi di tempat-tempat umum, misalkan bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita dari warna kulitnya, dari agamanya, nah itu kalian jangan menghina. Ya, misalkan sering nih di antara kalian tuh biasanya itu misalkan orang yang kulitnya agak lebih gelap, itu tidak boleh Pak. Keluar ucapan-ucapan seperti itu, ya, misalkan ucapan rasis. Oke, selanjutnya nih kelompok 2. Untuk kelompok 2 mengenai pokok pikiran keadilan Sosial. ya. Nah, di lingkungan keluarga nih, keadilan sosial apa yang bisa diterapkan di lingkungan keluarga nih? Pasti kan kalian punya keluarga tuh. Hah? Uang jajan. Harus adil. Ya. Oh iya benar, ada bersikap adil dengan anggota keluarga. Misalkan kakaknya dikasih jajan, adiknya juga harusnya dikasih Jajan. Masa adiknya dikasih jajan, kakaknya enggak. Kakaknya aku, adiknya aku. Pembagian tugas, misalkan yang ngepel siapa, yang nyapu siapa, Jaga warung. Terus tidak memaksakan kehendak. Artinya misalkan Jangan ngambek egois. iya, misalkan saya seorang ayah nih. Kita mau liburan kemana misalkan? Amerika. Tapi istri saya pengennya ke Turki misalkan. Nah kita harus koordinasi tuh, nggak boleh memaksakan. Nggak mau, pokoknya harus ke sini gitu, nggak boleh. Ya. Tuh, keadilan di lingkungan keluarga. Nah di lingkungan sekolah. Nah, mentaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat dan melakukan kewajiban di sekolah. Ya. Nah, di lingkungan masyarakat nih, ya menjaga pergaulan atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Ya, menjaga pergaulan artinya jangan sampai kita itu ya selek dengan tetangga gitu ya. Nah di lingkungan negara nih penting ya, kalau membayar kewajiban apa? Pajak ya, listrik ya, menjaga ketertiban, jangan bikin rusuh. Nah yang ketiga tentang pokok pikiran kedaulatan rakyat. Di lingkungan keluarga
Gimana kedaulatan rakyat kelompoknya? Apa tuh? Dari lingkungan keluarga? Musyawarah mufakat gitu. Musyawarah mufakat. Iya, misalkan berarti kan di dalam rumah pun ada masalah ya. Jadi kita harus ngisi bareng-bareng. Iya, jangan main kekerasan seperti yang lagi viral sekarang. KDP, Bilar. Nah, Guys. berarti dia tidak apa namanya Bisa tidak mengedepankan yang namanya kedaulatan di dalam keluarga ya. Diakhirinya dengan kekerasan itu tidak harus saling berdiskusi, bermusyawarah untuk mengatasi masalah. Itu antara suami dan istri, antara adik dan kakak, antara anak dan orang tua itu saya ya. Nah, di lingkungan sekolah apalagi ya sama ya. Ya, menghargai pendapat saat diskusi. Nah, seperti itu ya. Bermusyawarah. Kalau di lingkungan masyarakat, Ketua RT. nah, ikut pemilihan RT, RW. Kalian belum milih ya? Belum. Nah, kalau di lingkungan negara lebih besar lingkupnya. Pemilihan kepala negara. Presiden. Oke, yang terakhir ketahanan kelompok 4. Rajin beribadah. Apa tuh? Nah, menjalin perintah baik dari orang tua, menjalin silaturahmi dengan saudara. Jangan sampai kalian sama sepupu nggak pernah lebaran misalkan main ke rumah lainnya siapa nih? Malah saudara. Jangan sampai seperti itu. Di lingkungan sekolah menghargai Perbedaan, toleransi. Nah, di Indonesia itu agama ada berapa? Nah, di Indonesia ada 6, apa aja? Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik. Yaitu Kristen. Urutannya dari yang paling mayoritas itu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang paling dominan adalah Islam. 80%. Islam. 87,9. Ya, nah di lingkungan masyarakat sama. Lingkupnya lebih besar, menghargai tetangga yang berbeda agama. Jangan sampai misalkan tetangganya masang pohon Natal, kalian berbudi. Jangan ya. Kan itu manusia.
nilai persatuannya, keadilannya, gitu ya, ketuhanannya, dan pembahasannya bagaimana gitu. Bisa dikembangin dari tingkat pembahasan individualnya. Boleh kalau sini ngomong. Jadi dua ini. Angkanya kelihatan nggak? Dua infinity. Enggak akan tak terhingga banyak. Nol ketemu nol. Dua kepala satu badan. Anjas mas. Iya, jadi dia bisa menghasilkan anak yang justru spesial. Angkanya infinity, tidak terhingga. Ya. Bikinnya Gitu. Nah, sekarang cari ya apa sikap positifnya dari yang sudah dipaparkan tadi. Ya, contoh-contoh sikap positifnya apa saja. Silakan dikerjain itu di lembar kerja yang tadi udah. 3 aja cukup. Jadi ada di lembar kerja yang dibagi nah ya. Iya, kelompok 1 berarti 1 aja. Nanti yang kelompok 4 makanya ya.
Ya, kelompok kedaulatan rakyat. ya, cari saja nanti itu boleh. Nanti urus tadi itu dibaca Oh iya 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 benar. Oh iya 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 oke 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 oke. Ini sering, jarang, urutan sering, tidak pernah. nanti dibacain bagusnya sih. Oke, ayo silakan kelompok 1 presentasikan. Kelompok 1 silakan. Satu. Ya. Yang lain perhatiin. Apa ya? Kelompok 1 apa yang didapat? Pikiran persatuan yang kita dapat satu sopan dan santun kepada orang tua. Ya. Kedua, ikut serta dalam belajar kelompok. Oke. Yang ketiga itu mengikuti kegiatan karang taruna. Oke. Ada tambahan nggak kira-kira dari kelompok lain? Kelompok 1 ada tambahan? Ada. Itu. Gana, udah cukup? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah. Kelompok 2, selanjutnya kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Ya, boleh? Ya. Datang tepat waktu, menaati peraturan sekolah, melakukan hak kewajiban sekolah. Oke, ada lagi tambahan nggak? Apa? Nah, bisa menaati peraturan sekolah, bisa ditambahin ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi tambahan dari kelompok 2? Membayar pajak tepat waktu. Oke, ya nanti itu bisa ditambah lagi. Oke, ya tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo. Tiga pokok pikiran dalam anarkia perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengadakan pemilihan pengurus kelas. 2. Menghormati pendapat dari keluarga. 3. Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ada lagi tambahan dari kelompok lain buat kelompok 3? Apa? Nah, di lingkungan masyarakat bisa ya ditambah untuk pemilihan RT RW. Tapi udah cukup bagus kelompok 3. Tangan. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. 1. Menghormati teman. 2. Hargai dan hormati orang lain. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat. Ada lagi tambahan buat kelompok 4? Apa? Nah, menghormati berbeda agama, ya, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Oke, nggak apa-apa itu bisa ditambahin, tapi yang tadi disampaikan kelompok 4 juga udah cukup ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Tangan, nah, kalian sekarang tadi masukan-masukan dari teman yang lain itu boleh kalian tulis lagi sekarang, ya. Yang tadi disampaikan teman-temannya.
kita udah masuk ke tahapan terakhir. Sebelum diakhiri, saya kasih kuis dulu nih. Ada kuis buat semuanya. Berhadiah apa, Pak? 11 Parah. Nilai. Nah, nih saya boleh buat kelompok satu deh. Kelompok satu dulu boleh pilih nomor berapa? 4. Hah? 3. Nomor 3. Kelompok satu ya. Ini untuk kelompok satu. Oke. Berikutnya bukan termasuk pengamalan sikap positif pada rakyat pada ruang pikiran pembangunan berdasar. Menurut 1945 di masyarakat adalah 1, Menghargai. 2, 3, 4, A atau B? 5. A. Oke, kita lihat pilihannya A. A. Kelompok 2, pilih nomor berapa? Kelompok 3 tadi apa? Kelompok 3 tadi udah. Hah? Kelompok 3 mau boleh, Pak. Kelompok berapa? Dua dulu. Nomor 5, oke. Nomor 5, oke. Langsung cepet ya. 1, 2, 3, 4. A ya. Kita kunci jawabannya. 1, 2, 3. Aduh, salah. Oke, dua lagi ya. Kelompok 1 tadi nomor 2 tadi yang Ayo, itu. kesempatan terakhir. B. Pak Ibu Bebo. A. B. Kita kunci jawabannya B. B. Oke. Nah, duduk dulu. Minggu depan kita masuk materi bab 3. Oke, teori kedaulatan materi pembelajaran hari ini mengenai sikap positif pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, pertemuan selanjutnya itu atau sebelum ini kita siapa yang bisa mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Oke, Indah, silakan Indah. Apa kesimpulannya? Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diimplementasikan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Oke, ya, jadi sikap positif pokok pikiran itu bisa diimplementasikan, artinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Siapa lagi? Oke, siapa? Sikap positif dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu dipertahankan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga sikap positif dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat tetap lestari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti penerapan sikap positif itu harus selalu dipertahankan agar menjadi kebiasaan dan lestari jadi kebiasaan setiap warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah ya arti pentingnya dari sikap positif pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Saya harap kalian semua sudah bisa mengerti dan bisa mengimplementasikannya. Ya, digerakkan. Menjadi gerakan ya untuk menjadi kebiasaan. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 3. Materi tentang kedaulatan. Iya. Oke. Dipelajari, dibaca, nanti kita akan melakukan pembelajaran mengenai apa tadi? Bab 3.